sebagian besar, bahkan rata-rata klien kita itu, kalimat pertama yang saya tanyakan adalah, Anda jujur ya? Kenapa? Kalau dia jujur, berarti kita menghadapi klien yang akan kompromi dengan kita, akan komunikasi sama kita, sehingga kita menyelesaikan masalah dia juga enak. Kan gitu. Tapi kalau dia sejak awal kelihatan dia ini nakal dan sebagainya, apa boleh buat lah. Kita nggak layani, kita udah pernah kok batalin, silakan aja. Cari pengacara lain kalau memang ada yang nakal-nakal juga kan. Nah, saya berharap nggak usah ada yang layani dia, biar begitu. Kenapa? Dia pengen kuasai sesuatu yang bukan punya dia. Dia datang ke kita, pakai tangan kita sebagai pengacara untuk memenangkan. No. Jadi kalau ada disebut saya ada gium, membela siapa yang bayar, no juga. Kita punya pengalaman kok. Misalnya pengalaman kita konsultasi perceraian seseorang lah di Jawa Barat. Dia minta tolong Pak Norman, saya mau cerai, bagaimana? Dia ceritakan dikit, pakai WA tuh, karena nomor kita beredar kan. Nah, terus kita sampaikan secara hukum apa A, B, C, D. Nah, sebulan kemudian dia hubungi kita, Pak Norman harus dampingi saya. Saya bilang saya di Aceh ke Bandung itu besar nilai biayanya. Transportasi, penginapan, uang saku kita setiap minggu tuh. Nanti ada persidangan untuk perceraian. Nanti ada persidangan untuk harta gono gini. Kenapa? Dia menyebut harta gono ini besar. Dan nilainya itu bisa beli 6 Fortuner, sukses fee, udah 3 miliar. Dia punya harta banyak sekali itu, rumah mewah, pabrik, perusahaannya kan banyak kan. Nah, kalau saya berhasil dapatkan harta gono ini, saya bilang saya dapat memang. Ya udah, nah, dia tawarkan 3 miliar transportasi, jadi totalnya sekitar 3,4. Sebuah nilai yang besar bagi saya paling enggak, ya kan? Nah, tapi apa solusi kita terhadap pasangan ini? Memastikan perceraian supaya kita dapat tarik? Ya, saya enggak. Saya memastikan mencari jalan keluar. Saya ajarkan mereka rujuk dan sekarang mereka lapor karena mereka udah rujuk. Terus apakah bernilai rupiah? Nol rupiah. Tapi bahagia kita ada orang-orang yang bisa kita selesaikan di luar konsep hukum yang biasa-biasa kan. Kita membuat rujuk dengan nilai tinggi sekali. Nah, jadi itu membuat kita semakin kuat. Semakin kuat dan masyarakat harus tahu ada solusi lain nih sebenarnya. Tidak semuanya harus pisah. Nah, tapi di sisi lain juga tidak semuanya harus tetap bersatu. Ada alasan-alasan orang berpisah. Nah, artinya begini lagi. Kalau kita yang tangani perkara itu, kita mendampingi klien kita, prinsipal kita, ya kan? Mereka membayar kita. Nah, ketika kita bela tanpa harus memakan lawan kita, jadi hak orang itu harus kita hormati. Ini haknya dia. Nah, ini haknya kita. Kalau ada bias-bias, stop. Itu nggak benar secara agama. Dia biar di situ. Dia dengan kehidupan sendiri atau dengan harta yang sah dia. Jangan kita lirik-lirik yang sesuatu yang bukan punya kita. Nah, kita proporsional. Kalau mereka mau, ayo berarti bersama saya. Kalau nggak mau, ya kan nggak harus bersama saya. Gitu. Jadi jalan keluar itu yang solutif. Menang kalah itu belum tentu bermanfaat. Ya, solusi nggak bagi kita, solutif nggak bagi kita. Kalau kami memilih begitu. Jadi insya Allah sekarang ini masih ringan lah. Masalah kita ini masih ringan, nggak ada begitu besar beban kita kan. Nah, kami ingin kirim pesan begini, saudara. Ingin mewujudkan officium nobile itu. Profesi itu benar terhormat. Yang kedua, kita menjaga kehormatan klien, menjaga kehormatan diri kita, menjaga kehormatan profesi. Nah, sehingga kalau nanti ada persepsi negatif, kita bisa bantah, tidak begitu. Advokat itu menjalankan profesinya dengan baik. Ya, yang bicara miring, kita mudah-mudahan tidak ada lagi kan begitu kan. Nah, gitu. Apabila kita melihat keadaan provinsi daerah istimewa Aceh ini, terkadang terlihat masyarakat lebih menghindari karena mereka mungkin berkehidupan, punya pekerjaan, punya rutinitas. Kalau masalah hukum ini, ya udahlah, mereka menghindar hukum, menyelesaikan aja. Kalau salah ya udah salah aja. Daripada bolak-balik pengadilan, laporkan. Iya. Jadi gimana menurut Bang Norman
perjalanan hukum di Provinsi Daerah Aceh ini apa, Iya. dari mana dan mau kemana kita? Iya. Secepat apa perlu kita lakukan? Iya. Jadi kan kalau kita kait dengan agama, soalnya ada solusi. Nah, Iya. misalnya tentang warisan, 2:1 laki dan perempuan gitu kan, kenapa laki lebih banyak? Nah itu kan secara agama begitu. Apakah kemudian ketika berubah bahwa yang laki dia tidak mau 2 bagian, dia mau semuanya kasih perempuan, apakah melanggar? Enggak juga. Itu secara agama juga dipersembahkan untuk adik-adiknya yang perempuan aja, apa nggak usah lagi. Secara agama juga. Nah begitu juga misalnya kalau kita biasa, saya nggak perlu dengan harta ambil lah. Tapi kalau kita lihat harta ini, dengan harta ini kita bisa wakaf, bisa tersumbang untuk orang-orang yang penting, bisa terjadikan sekolah, bisa sebagainya, berjihad. Nah, jadi betul-betul pilihan kita. Jadi ada orang menghindar, ada orang yang ngotot, dua-duanya nggak bisa tersalahkan. Ya kan? Dua-duanya nggak bisa tersalahkan. Nah, itu kan perdata. Pidana lain lagi. Yang pidana yang kita seringkali mengatakan menghindar dari masalah hukum. Masalah pidana, jangan sampai buat masalah kita. Kalau kita mencemarkan nama baik di sosial media, hapus terus. Apa yang kita buat untuk orang belum tentu benar tuduhan kita kan? Tapi kalau dilapor, masuk kita ke penjara dengan orang ITE, berat pula lagi. Kita uraikan berat sekali itu. Jadi itu yang kita maksud, hindarilah dari masalah hukum. Baik-baik kita sama orang di sosial media, interaksi kan. Nah, apalagi mengambil hak orang lain. Nah, harus ada juga persepsi kita yang kita layani belum tentu benar dan belum tentu salah. Maka kita dengarlah dari dia ngomong dari hati ke hati. Apakah kemudian koruptor itu salah? Belum tentu. Menurut saya nih, kita dengar dulu apa masalah dia, kan? Nah, kan hakim juga manusia, dan secara hukum juga ada sengkon karta itu korban salah hukum itu udah sekian lama, dia akhirnya harus bebas. Dan itu cerita di mahasiswa hukum itu selalu disebut sengkon dan karta, orang salah hukum. Iya, artinya selama kita masih manusia ada kemungkinan salah. Nah, padahal ada asas hukum, lebih bagus membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Jadi upayanya sebenarnya jangan dikit-dikit hukum, prasangka baik, atau beri kesempatan dia jelaskan begitu. Nah, jadi memang pilihan kita nih, kita mau ngotot mengambil hak kita atau membiarkan, itu pilihan. Nah, pilihan kepada yang memiliki, yang menganggap dia memiliki itu. Banyak kita yang di sini nih. Ya, ada yang versi kita pengacara ini kayaknya harus diambil nih. Tapi jawabannya enggak, kami sudah berserahkan diri pada Allah. Nah, dia mau ambil, mungkin dia punya sejarah sendiri. Dia punya sejarah interaksi dengan keluarga, saya nggak mau lelah sekali. Nah begitu. Nah, ada juga orang yang ingin tampil membela hak dia, tapi nggak ngerti. Ya kan? Tidak ngerti, tidak punya waktu.